Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah, NIM 1951 12 44 017. Di sini saya akan membahas tentang produksi bakteri dan pengendalian amina biogenik dalam makanan fermentasi kedelai di Asia. Penulis Jae-hyung Ma, Yong-kyung Park, Yong-hun Jin, Jun-hee Lee, dan Han Joo-hwang. Pendahuluan. Fermentasi mikrobia merupakan teknologi tertua yang paling praktis digunakan dalam pengolahan dan pengawetan makanan. Terdapat fermentasi bahan baku protein berupa kedelai yang memiliki kandungan asam amino yang melimpah dari amina biogenik yang dapat bermanfaat dan bisa beracun jika terkontaminasi oleh mikroorganisme yang dekarboksilasi asam amino. Dekarboksilasi asam amino merupakan reaksi asam amino menjadi senyawa yang mengandung amin. Menurut dokumen lama, penanaman dan penggunaan kedelai yang berasal dari SM diluncurkan di Manchuria di sisi utara semenanjung Korea dan telah menyebar ke wilayah lain di dunia. Tujuan dari penulisan yaitu untuk mengetahui keberadaan amina biogenik, produksi amina biogenik, dan strategi pengendalian amina biogenik. Penjelasan tentang amina biogenik. Amina biogenik didefinisikan sebagai senyawa nitrogen berbahaya yang diproduksi terutama oleh dekarboksilasi bakteri asam amino dalam berbagai makanan. Jika aktivitas metabolisme terganggu oleh inhibitor spesifik biogenik vasoaktif, termasuk histamin, tiramin, dan beta-fenletelamin dapat menyebabkan keracunan makanan. Batasan hukum dan tingkat beracun amina biogenik dalam makanan. Batas atas dan dosis racun yang digunakan disarankan oleh Brink et al., di mana sudah digunakan oleh banyak peneliti sebagai nilai ambang batas untuk menilai risiko kesehatan manusia yang berasal dari paparan amina biogenik vasoaktif dalam makanan. Karena belum ada laporan lain yang menjelaskan pedoman masing-masing amina biogenik vasoaktif dalam makanan umum, kecuali untuk histamin, khususnya di ikan, dan tidak berlaku untuk makanan lain. Makanan kedelai yang difermentasi dan amina biogenik vasoaktifnya, yaitu terdapat saus kedelai. Natto merupakan fermentasi kedelai populer dari Jepang. Miso, pasta fermentasi kedelai dari Jepang. Gochujang dari Korea. Dobanjiang dari Cina. Tempe dari Indonesia. Doji, fermentasi kacang hitam dari Tiongkok atau Cina. Dan Junjang, pasta kedelai hitam dari Korea. Pasta kedelai yang difermentasi dan saus kedelai mengandung amina biogenik vasoaktif yang lebih besar daripada dosis racun masing-masing amina. Dobanjiang dan doji masing-masing yang kira-kira 6-8 kali lebih tinggi dari dosis racun amina. Natto, miso, dan tempe memiliki jumlah amina biogenik vasoaktif masing-masing sangat rendah atau tidak terdeteksi dalam semua sampel. Aktivitas bakteri menghasilkan amina biogenik. Sebagian besar makanan fermentasi kedelai difermentasi oleh spesies Bacillus, khususnya Bacillus subtilis yang mengarah pada pembentukan amina biogenik. Dapat Junjang oleh Bacillus spp, Dobanjiang oleh Bacillus subtilis, Doji oleh Bacillus subtilis, Staphylococcus pasteurii, dan Staphylococcus capitis. Miso oleh Staphylococcus pasteurii, Staphylococcus capitis, Bacillus sp, Bacillus subtilis, dan Bacillus megarium. Terakhir ada natto oleh Bacillus subtilis dan Staphylococcus pasteurii. Selain Bacillus spp, terdapat Lactobacillus sp dan Enterococcus faecium yang telah diisolasi dari bahan pokok miso. Masing-masing diusulkan untuk memproduksi histamin dan tiramin di miso. Strategi pengendalian untuk mengurangi amina biogenik.
Kategori parameter. Yang pertama, intervensi kimia. Strategi efektif dapat dilakukan dengan asam nikotinat, glisin, bawang putih, cengkeh dan natrium klorida, cengkeh dan potasium sorbet, dan sodium benzoat. Yang kedua, intervensi fisik dapat dilakukan dengan iradiasi, tekanan hidrostatik tinggi, pengemasan, dan suhu atmosfer yang dimodifikasi. Yang ketiga, intervensi biologis terdapat kultur starter dapat dilakukan dengan bakteri asam laktat, Lactobacillus sakei plus Pediococcus panthococcus plus Staphylococcus carnosus plus S. carnosus, S. silosus, F. plantarum, Bacillus subtilis, B. amelogenefaciens, B. lichenfiscornis, B. intensis, B. subtilis, plus Aspergillus oryzae, dan Mucorrhazamosus. Lalu faktor ekstrinsik dan intrinsik, yaitu suhu, pH atau tingkat keasaman, AW aktivitas air, dan EH potential redox. Ringkasan, makanan fermentasi kedelai mampu menghasilkan amina biogenetik di mana jumlah amina biogenik di sebagian besar makanan fermentasi kedelai telah dalam tingkat yang aman. Sebagian besar makanan fermentasi kedelai difermentasi oleh spesies Bacillus, khususnya Bacillus subtilis. Di samping banyak metode intervensi yang ada, penggunaan kultur starter Bacillus yang mampu merendahkan dan atau tidak mampu menghasilkan amina biogenik telah diusulkan sebagai cara yang dijamin untuk mengurangi amina biogenik dalam makanan fermentasi kedelai. Simpulan, penelitian yang telah diterbitkan hingga saat ini menunjukkan bahwa jumlah amina biogenik di sebagian besar produk makanan fermentasi kedelai berada dalam tingkat yang aman untuk dikonsumsi manusia. Tetapi, diperlukan juga untuk menetapkan tingkat petunjuk amina biogenik dalam produk makanan fermentasi kedelai. Beberapa laporan telah menyarankan bahwa penggunaan kultur starter yang mampu menurunkan atau tidak mampu menghasilkan amina biogenik adalah cara yang lebih baik untuk biokontrol amina biogenik dalam makanan fermentasi kedelai. Terima kasih. Jika terdapat pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.